Pemirsa, seorang oknum ASN Puskesmas Karimun Jawa diringkus polisi karena terlibat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu akhir Agustus lalu. Dari tangan tersangka ditemukan sejumlah paketan sabu. Polisi meringkus oknum aparatur sipil negara yang bertugas di Puskesmas Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Pelaku langsung diborgol agar tak berkutik. Pelaku TF 55 tahun dibekuk karena terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati barang bukti 10 paket sabu-sabu seberat 3,13 gram beserta peralatan penghisap sabu-sabu, juga uang senilai Rp1.500.000. Selain pelaku TF, polisi juga mengamankan MM 64 tahun, seorang nelayan di Karimun Jawa. Penangkapan ini dilakukan setelah aktivitas pelaku telah dipantau. Kedua pelaku diketahui sebagai pengguna sekaligus pengedar sabu-sabu. Si inisial M dan TP. Kebetulan dari salah satu tersangka itu si saudara TP adalah ASN. Kebetulan dia domisili juga dinas di salah satu OPT di Karimun Jawa. Kini para pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Faris Rustamunaf atau Faris RM dihukum 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara itu sidang kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar Rp800 juta atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim, sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batia News melaporkan. Menghubungi. Ini sesuai dakwaan. Bukan saya Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang Rp5 miliar agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi Rp4 miliar, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang dan tiang listrik yang roboh menimpa 1 unit angkot alami rusak parah di Jalan Marga Satwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat petang. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Hujan deras dan angin kencang yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan menyebabkan pohon besar tumbang dan tiang listrik roboh menimpa 1 unit angkot 61 jurusan Pasar Minggu, Pondok Labu. Beruntung, saat kejadian angkot syarat penumpang hingga tak ada korban jiwa. Selain angkot yang ringsek, peristiwa ini pun turut mengganggu arus lalu lintas karena badan jalan terhalang. Petugas Satpol PP Pondok Labu bersama warga berupaya melakukan evakuasi dan mengatur arus lalu lintas. Kondisi
hujan di sini campur angin apa gimana, Bang? Anginnya begitu kencang dan hujannya juga lebat, Pak. Yang listrik apa gimana, Bang? Nah, jadi pohon itu menimpa kabel lalu kabel ke bawah. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Labu menuju Cilandak sempat mengalami kemacetan panjang. Warga diimbau waspada mengingat hujan disertai angin kencang masih berpeluang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran ini disebabkan karena korsleting listrik dan kerugian akibat peristiwa kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api berkobar di rumah milik Wahyu, warga Jalan MT Haryono, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kebakaran tersebut bermula dari munculnya asap di bagian dapur yang kemudian membesar dan melahap seluruh bangunan. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari bagian dapur rumah. 3 unit mobil pemadam dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Beruntung pemilik rumah yang sedang tertidur bisa menyelamatkan diri tepat pada waktunya. Mungkin konslet atau mungkin human error, masak atau apa. Kemungkinan. Pemiliknya ada tadi. Ada pemiliknya. Lagi tidur, Pak. Pemiliknya lagi tidur. Tahu-tahunya bangunnya udah besar. Di belakang atau di Di belakang. Awalnya dari saksi mata orang, di belakang yang kainnya. Dapur. Dari dapur, anunya, Pak. Awal apinya udah ketahuan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Jumat pagi. Akibat ledakan ini sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dievakuasi untuk mendapatkan tempat yang aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian, sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu. Terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya. Cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya. Sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, kepalanya kena ketiban asbes. Dan saat ini anak Ibu dirawat atau Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, luput dari pengawasan orang tua, seorang anak tewas mengambang di waduk di Ngawi, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan seorang petani yang hendak mengairi sawah. Warga Desa Gandung, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digemparkan dengan temuan jasad bocah mengambang di waduk. Petugas BPBD dibantu warga berupaya mengevakuasi korban yang diketahui bernama Fahmi Wahyudi, bocah 7 tahun warga setempat.
Korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak mengontrol pengairan sawahnya dan curiga ada sepasang sendal di pinggir waduk dan menemukan korban mengambang. Dari hasil visum luar, polisi tidak menemukan keganjilan maupun luka pada jasad korban yang diketahui meninggalkan rumah sejak siang. Dari jenazah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, intinya itu, dan sekarang jenazah akan diserahkan ke pihak keluarganya untuk pemakaman. Kalau korban di sungai itu sedang apa, Dan? Di waduk sedang apa, Dan? Nah, itu yang kita belum bisa memastikan. Yang pasti dari pihak keluarga tadi siang keluar dari rumahnya dan dicari keluarganya, ternyata ditemukan. Lantaran tidak ada tanda-tanda mencurigakan dan atas permintaan keluarga, jasad korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar Anyus melaporkan. Kita beralih ke Bali, pemirsa. Polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut ini dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk diproses identifikasi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya adalah Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giriprasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan menemui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung adalah salah satu titik terparah banjir karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran pun menegaskan akan memperbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Topati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin Pak nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Anyus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo optimis Mahkamah Konstitusi atau MK akan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau
PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Gugatan yang diajukan para pemohon dari paslon bupati dan juga wakil bupati nomor urut 1 dan 4 diyakini tidak memiliki syarat formil dan material. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satria Langkun optimis MK akan menolak seluruh gugatan yang disampaikan pemohon dari paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 4 lantaran tidak memenuhi syarat formil dan material. Tama menilai sejumlah muatan material dari permohonan itu juga dinilai sangat kabur dan banyak keterangan pemohon yang tidak sesuai seperti nama, jumlah suara, hingga objek yang disengketakan. Kami sangat yakin tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi celah untuk dipermasalahkan di MK. Apalagi kalau kita membaca dari isi permohonan, ya selain banyak hal yang kemudian nggak jelas, kabur, kemudian juga tidak berdasar, dan bahkan kami juga yakin itu bukan objek sengketa pilkada. Saya kira majelis hakim pasti sangat bijaksana dan bisa melihat bahwa tidak mungkin mengabulkan satu permohonan sedangkan permohonan itu obscure label, tidak jelas, dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena semua rujukan yang digunakan salah atau keliru. Selain gugatan yang keliru dan serampangan, pasangan Roni Omba Marlinus yang diusung Partai Perindo juga meraih suara terbanyak 30,5% dan memiliki selisih mencapai 21% dengan pasangan lainnya. Pasangan Roni Omba Marlinus optimis akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul periode 2025-2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Gelombang protes besar-besaran di Nepal terus terjadi. Tercatat 51 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka, dan 12.500 napi kabur. Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal, Binod Miri, menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dakal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran. Tidak hanya di Nepal, aksi protes kalangan Gen Z juga terjadi di Paris, Prancis. Gen Z ini menyuarakan ketidakpuasannya dalam demo blokir semuanya sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi anggaran publik. Pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada hari Rabu saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan blokir semuanya. Lebih dari 200.000 orang yang didominasi kalangan Gen Z berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen Republik sembari bersorak dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran juga menyalakan suara asap, meneriakan slogan-slogan anti-Macron sebagai wujud kemarahan mereka ke Presiden Macron atas rencana efisiensi atau pemotongan anggaran publik. Kekacauan terjadi di jalan-jalan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything atau blokir semuanya dengan memblokir jalan raya dan membakar barikade hingga menyebabkan lalu lintas macet. Sedikitnya 95 orang demonstran ditangkap dalam aksi protes ini.
Upaya Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung tinggi kian masif. Israel juga menyerang gedung Taiba 2 di kota Gaza dengan meluncurkan roket. Satu persatu gedung tinggi di Gaza dihancurkan tentara Zionis Israel. Militer Israel menyerang gedung pencakar langit Taiba 2 di kota Gaza pada hari Rabu dengan meluncurkan beberapa roket yang menghancurkan seluruh gedung menjadi puing-puing. Bangunan runtuh, sementara kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas kota. Sementara itu, warga setempat berlarian panik dan membawa korban luka untuk mendapat bantuan medis. Serangan didahului dengan perintah evakuasi yang memperingatkan penduduk untuk segera mengungsi. IDF mengklaim menyerang gedung tinggi yang digunakan oleh Hamas dan mencatat bahwa serangan tersebut menyusul peringatan yang dikeluarkan kepada warga di beberapa blok perumahan, termasuk Menara Taiba 2 dan tenda-tenda pengungsian di dekatnya. Pemirsa, hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang. Di kawasan Blok M Jakarta Selatan nih pemirsa, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga diserang anjing majikannya hingga terluka di Tangerang, Banten. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit sementara anjing peliharaan itu diamankan petugas. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan.
Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Cipayung, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter dari dalam plafon kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu malam. Evakuasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati lantaran ular cukup besar dan kuat. Dilengkapi alat pengaman diri, petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter dari atas plafon yang berada di kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas langsung naik dan melihat atap kamar mandi. Alhasil petugas menemukan ular. Akhirnya kurang dari 10 menit petugas berhasil mengevakuasi ular sanca kembang tersebut. Sebelumnya seorang santri hendak ke kamar mandi, namun saat masuk terdengar suara gemuruh dari atas plafon. Santri yang semakin curiga mencoba melihat dan benar saja sanca kembang ada di atas plafon kamar mandi. Santri yang tak berani untuk menangkap ular tersebut langsung menghubungi petugas damkar sektor Ciracas. Selanjutnya ular yang telah dievakuasi langsung diamankan ke kantor Dinas Pemadam Sektor Ciracas dan nantinya ular akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita pegawai laundry dan warga lansia mengalami luka-luka akibat ledakan mesin laundry di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan mesin laundry ini memporak-porandakan 2 rumah warga. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Keras lagi orang kayak bom juga ada. Kayak bom. Itu tempat apa sih, Mbak? Laundry. Sudah lama laundry? 2 tahun. Saat kejadian ada berapa karyawan atau pemilik di dalam? Ya, 1 orang. Itu luka? Pingsan dia, kalau udah dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Nah, sementara sekarang untuk korban masih dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran. Lanjut untuk pemiliknya sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Kemayoran. Pak, unsur kelalaian, ada unsur kelalaian atau apa gitu dari kesimpulan? Untuk sementara masih diselidiki dulu. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, komplotan debt collector berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus 23 debt collector yang sedang beraksi di jalan raya. Mau apa? Mau apa? Ayo, mau apa? Udah lunas. Cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Yo. Pak, tolong Pak. Ini maling nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Sontak korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, 1 diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya.
Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pariwisata tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.